Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua sama-sama mau bersekutu di tempat ini, mau menyenangkan hati Tuhan. Selamat juga datang bagi jemaat Tuhan yang melalui Zoom online pagi hari ini. Walaupun berbeda tempat kita, tapi hati kita tetap satu untuk menyembah memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu yang paling terbaik buat Tuhan. Mengucap syukurlah hari ini kepada Tuhan karena Dia baik. Apapun keadaan kita saat ini, kondisi kita saat ini, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan baik buat kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan dan angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami datang pagi hari ini kepadamu Bapa, mau mencari wajah-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu aliran sungai-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian kami, penyembahan kami nyatakan di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Mari katakan pujian ini. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengisi hatimu, aku bersyukur Tuhan, akulah putra-Mu, putra raja. Katakan lagi pujian ini. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal
menyembah pagi hari ini Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah hanya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa pagi hari ini dengan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami mau memujimu, mau menyembahmu, mau beri yang terbaik buatmu Tuhan pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja. Penuhi setiap umatmu yang hadir. Penuhi setiap umatmu yang ada di ruangan Zoom saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, hari ini kami penuh dengan kemenangan. Dan kami akan diberkati ketika kami pulang. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Kami siap memujimu, mau menyembahmu. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan, masih tetap tinggal berdiri. Bisa sapa-sapa dengan senyum dari mata saja. Haleluya. Shalom, ada damai sejahtera Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian kita buat Tuhan Yesus. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Puji Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini, mulut, tangan, badan kita, beri yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Amin. Mari pujian ini naikkan kepada Tuhan sambil bertepuk tangan. Yes. Haleluya. Katakan kekuatan dan mazmurku, Dia kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Masih bertepuk tangan buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan lagi pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, haleluya, namun kasih setiamu tak pergi. Jemaat saja katakan, ku mau selalu. Mana suaranya buat Tuhan? Amin. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Goncang, gunung-gunung beranjak, haleluya, tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Amin.
teduh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dia kota benteng dan keselamatan kita. Amin. Hati kita percaya. Hati kita percaya kepada Tuhan pagi hari ini. Yang mau menikmati lagi hadirat Tuhan, mari buka hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan hati kami yang terbuka kepadamu Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari katakan pujian-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Ku cinta Kau selalu.
mau menyembahmu. Katakan, ku selalu sembahmu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Bapa. Yes Lord, yes Lord. Oh amin Tuhan, hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu. Oh amin, pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Tuhan. Kau yang layak. Oh haleluya, pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Kami pujimu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu. Yes, ku selalu puji. Oh, haleluya Tuhan. Ku selalu sembahmu Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan kau layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sama-sama katakan, kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak terima, engkau layak terima pujian. Haleluya. Kami memujimu, Terima kasih. kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau ditinggikan. Dan hanya Engkau Tuhan yang layak menerima Amin. segala pujian. Yes, Lord. Hanya Engkau Tuhan yang Oh, layak haleluya. menerima segala pujian, pengagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau sungguh baik. Amin. Tidak ada yang mampu menandingi apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan Yesus. Itu lebih dari apapun. Itu lebih dari segalanya. Engkau Tuhan yang memegang hidup kami dan mengendalikan hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang otoritas atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau dan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau layak yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, saya percaya, hamba-Mu percaya hari ini tidak ada satupun mereka yang hadir di ruangan ini maupun yang mereka mengikuti secara online. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini tidak ada yang terlewati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dipenuhi Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Semua merasakan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua memberi kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, dari depan sini sampai ke belakang Tuhan Yesus. Dan mereka yang ada di rumah Tuhan Yesus, hari ini semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab demikianlah janji-Mu Tuhan Yesus, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Dan hari ini terlepas siapapun kami,
anak-anak muda, teruna-teruna, orang-orang tua, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini semuanya dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Bapa, kami siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirman bagi kami pada hari ini Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa hamba hanya manusia biasa, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara kuat di dalam setiap hati umat-Mu, menerangi setiap firman yang hari ini disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini mereka akan menerima rema daripada Tuhan. Mereka akan diterangi, mereka akan dibimbing dan dituntun dan diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik semua yang ada di rumah juga, saya ingin menyapa mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Karena ibadah kita pada siang hari ini berlangsung secara onsite dan secara online juga. Dan mereka yang online juga boleh melihat wajah-wajah yang luar biasa di mereka yang hadir di tempat ini. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini luar biasa. Amin. Amin. Siapa yang percaya hari ini luar biasa? Angkat tanganmu. Semua yang di rumah angkat tanganmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya hari ini hari yang spesial. Kenapa? Wow. Anda tahu hari ini hari apa? Hari Minggu pastinya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ini tanggal ini nomor cantik. Benar? Benar enggak? 10 ya. Jadi cantik banget. Kita ibadah jam 10. Wah, pas banget. Tanggal 10, bulan 10, jam 10 kita ibadah. Haleluya. Kalau saudara yang senang belanja online, hari ini hari buat saudara. Amin. Haleluya. Oh, yang ketawa pasti udah tahu. Wah ya Pak, diskonnya besar-besaran kalau 10.10. Haleluya. Amin. Tetapi ini di rumah Tuhan. Mengingatkan 10. Bagi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang belum menyetorkan persepuluhan, silakan disetorkan. Hanya mengingatkan ya, kalau diskon di sana di toko online 10 diskon. Nah, di gereja 10 persepuluhan. Oke? Oke? Tiba-tiba udah ada yang berasa, wah perasaan gua nggak enak nih. Waktu hari ini perasaan gua nggak enak. Tetapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini sebagaimana mereka yang memberi diskon besar-besaran di luar sana, 10.10, wow diskonnya pasti luar biasa. Hari ini pasti spesial karena mereka yang hadir di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dari sejak pujian dan penyembahan. Saya merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Dan hari ini kita mau belajar satu hal sesuai dengan apa yang dibagikan, tema yang dibagikan di dalam grup. Ya, kita buka di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Haleluya. Oh, oke. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saudara boleh membuka di dalam Alkitab saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya bacakan buat kita semua, ya, saya bacakan buat kita semua dan saudara boleh mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah.
Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Haleluya. Haleluya. Tema yang mau kita renungkan sama-sama hari ini adalah seperti yang sudah di-share di grup, itu adalah Jesus is the center. Yesus adalah pusat dari segalanya. Kalau kita membaca kisah tadi itu sangat-sangat populer. Dan kita sudah tahu pasti bahwa memang tema ini adalah Yesus adalah inti dari segalanya. Jesus is the center. Tetapi kita mau membandingkan, kita mau mempelajari peristiwa ini dengan lebih dalam lagi tentang apa yang Yesus sampaikan melalui peristiwa ini. Karena pesan ini saya percaya tidak hanya disampaikan kepada Simon saja atau kepada Andreas saja atau kepada Yohanes yang ada di sana. Tetapi pesan ini disampaikan kepada kita semua sampai akhir zaman. Kenapa? Karena pesan Tuhan dari firman Tuhan itu kekal adanya. Jadi saya percaya bahwa pesan ini disampaikan buat kita semua. Dan kita mau belajar mengenai apa yang Yesus sampaikan di sini dan bagaimana Jesus is the center of it all. Bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Nah, kita mau membandingkan 2 ayat ini dulu. 2 ayat dari apa yang kita baca. Di ayat pertama dan di ayat yang ke-6. Kita buka di ayat yang pertama dulu. Lukas 5 ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap, ayat yang ke-5, Ayat yang ke-5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Oke? Dari sini kita sudah melihat perbedaannya. Amin. Kita sudah bisa menebak, oh beda nih, ada 2 nih. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-5 tadi ada perbedaannya. Kita mau membandingkan yang pertama dulu sebelum kita masuk pesan apa sih yang Yesus sampaikan. Kita mau membandingkan antara Yesus versus tim dari Simon. Yesus di ayat yang pertama dikatakan, Yesus berdiri menyampaikan firman Tuhan dan orang-orang berkerumun kepada dia. Tim Simon bekerja malam hari penuh semalam-malaman, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Kita renungkan sejenak peristiwa ini. Jesus versus Simon's team. Yesus versus tim dari Simon. Yesus seorang diri menyampaikan firman Tuhan, semua berkerumun datang kepadanya. Simon dan timnya semalaman bekerja dengan kerasnya, tidak memperoleh apa-apa. Ada 2 hal yang kontradiktif sebenarnya di sini. Yang kita boleh lihat bahwa mungkin kita bisa lihat, oh iya dong, Yesus gak bisa disandingkan dengan Simon. Yesus kan Tuhan. Yesus pembuat mujizat. Tetapi ada makna yang sangat dalam yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus di ayat yang ke-10. Coba dibuka di ayat yang ke-10. Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ada pesan yang dalam
dari sepenggal kalimat ini kepada Simon yang membuat Simon dan Yakobus dan Yohanes meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ada pesan yang kuat di sini. Kita mau belajar bahwa ada perbedaan antara Yesus yang Yesus lakukan di pantai dan Simon lakukan sepanjang malam di Danau Genesaret, bahwa bukan sekedar siapa Yesus, siapa Simon, tetapi apa yang mau coba Tuhan sampaikan kepada kita semua. Kita sudah melihat perbedaannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu hal. Kita mau belajar tentang satu hal. Satu hal yang amat penting di dalam apapun yang saudara kerjakan. Apakah saudara hari ini seorang pelayan Tuhan? Apakah saudara hari ini seorang karyawan? Apakah saudara hari ini seorang ibu rumah tangga? Atau seorang pegawai atau bisnismen? Ada satu hal yang paling penting yang tidak boleh saudara lupakan. Satu hal ini adalah the glory of His presence. Because these days, banyak anak-anak Tuhan melupakan hal ini. The glory of His presence. You see, nelayan itu panggilan khusus. Percaya? Karena nelayan itu bukan sama seperti saya hari ini, saya pengen jadi nelayan, besok saya ke pantai nangkap ikan. No. Simon itu punya pengalaman, segudang pengalaman. Itu bukan pekerjaan biasa. Tetapi di dalam kehidupan menangkap ikan, itu kita memanfaatkan semua yang bisa kita pakai. Betul? Ada nelayannya sendiri di sana, ada jalannya di sana, ada perahunya pastinya, ada tali yang harus menarik jalannya itu. Semua adalah sarana, tools. Amin. Bahwa semuanya adalah sarana. Jadi ini bukan pekerjaan niat semalam. Ini panggilan. Terkadang saya nggak tahu orang tua dari Simon mungkin mewarisi pekerjaan ini dari orang tuanya. Beberapa saya dari Makassar ya, Parepare tepatnya. Itu adalah kota pantai dan saya percaya juga ada beberapa di kota Manado adalah kota pantai juga ya. Cuma saya nggak begitu tahu, tetapi di saya itu Parepare, Sulawesi Selatan itu kota pantai. Wah, itu luar biasa. Saya sering melihat waktu masih kecil, semua nelayan-nelayan, mereka saat merapat, mereka menjahit jalannya yang sobek, dan sudah merapikan dan menjemur, persis seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan itu adalah pekerjaan yang memang umum dilakukan, dan itu mereka umum melakukan seperti itu. Jadi saya melihat, kadang ini bukan sekedar niat instan. Oh, saya pengen jadi nelayan. Oh, saya pengen jadi ini. Oh, enggak. Simon, Yakobus, Yohanes adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka pekerja keras. Mereka tahu beban dari pekerjaan mereka dan mereka punya ilmu tentang itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan sebenarnya? Kalau kita bandingkan lagi, di ayat pertama Yesus berdiri dan semua berkerumun. Dan kemudian di akhir cerita Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Sama seperti menangkap ikan, ya, Tuhan memaksimalkan semua sarana yang bisa digunakan. Memaksimalkan semua tools yang bisa digunakan dalam menjala manusia. Kalau saudara boleh lihat di ayat pertama, Tuhan bisa melakukannya sendiri. Amin. Dia tinggal berdiri dan semua orang berkerumun ke Dia. Itu tidak bisa ditolak. Kalaupun saya ada pada masa itu pun saya akan berkerumun dekat Yesus juga. Betul? Tetapi kenapa kalimat ini dikatakan kepada Simon pada hari ini?
Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Sama seperti filosofi dari menjala ikan. Everything in your boat, perahumu, di dalam semua apapun yang ada di dalam perahumu, itu adalah sarana, tools. Dan Tuhan ingin memastikan bahwa setiap anak-anak Tuhan berjalan sesuai dengan rencananya. Berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Ini bukan Tuhan mau melakukan sendiri atau tidak bisa melakukan. Tetapi Tuhan menetapkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hadir di sini maupun saudara yang hadir di online. Tuhan punya rencana buat saudara. Tuhan punya rencana buatmu. Yang mungkin orang lain tidak akan lihat. Mungkin orang lain tidak akan menyadari. Tetapi Tuhan menuliskan rencana itu jauh sebelum saudara ada. Oleh karena itu kenapa Tuhan ke Danau Genesaret? Secara spesial dia mau bertemu dengan Simon, Yohanes, dan Yakobus. Oleh karena itulah kita dapat melihat, kita dapat melihat bahwa yang Yesus lakukan hanya simple, just standing there, and people come draw to him. Dia hanya sedang berdiri dan kemudian orang-orang datang kepadanya. Dan kalau kita bilang, oh dia kan Tuhan, oke, different case. Tuhan duduk di atas perahu Simon dan semua ikan datang kepadanya. Betul? Betul nggak? Tuhan tidak hanya menyarik orang, ikan pun bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bayangkan Simon semalaman tidak bisa berbuat apa-apa dengan pengalamannya, dengan keahliannya, dengan semua etos kerjanya dan luar biasanya. He can catch even a single fish. Dia tidak bisa menangkap bahkan satu ekor ikan pun. Tetapi Jesus, dia duduk di sana and do nothing. Dan semua sarana dia manfaatkan. Simon menarik jala dan Yakobus mungkin menarik talinya. Dan kemudian dia memanfaatkan semua yang ada di perahu untuk menarik semua ikan. Mulai menangkap bahwa inilah pentingnya saudara memahami the glory of His presence. Karena ada kemuliaan di dalam kehadiran Yesus. Amin. Saya ingin membawa kepada saudara kepada suatu rema yang sangat penting dalam hal ini. Saudara mungkin berkata, memahami cerita ini dengan kalimat mungkin, oh ya saya tahu tanpa Yesus Simon tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar. Betul. Tapi cuma separuh. Loh kok bagaimana sih? Betul tapi cuma separuh. Betul. Tapi cuma separuh. Saya tidak menyangkal itu salah. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah tanpa Yesus, Simon tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lalu bedanya di mana? Tanpa Yesus, Simon tidak bisa berbuat apa-apa. Kan betul juga? Ya. Tapi yang Yesus sampaikan adalah tanpa Yesus, Simon tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada dua kata yang berbeda di sana. Di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya, ia bisa menghasilkan. Betul? Tetapi di luar Tuhan, dikatakan di sana, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangankan menghasilkan, berbuat pun tidak bisa. Udah mulai paham? Ada dua hal yang Tuhan sampaikan sebenarnya di sini. Bahwa di dalam aku, kamu akan menghasilkan banyak. Tetapi di luar aku, gak usah pikir untuk menghasilkan. Berbuat aja tidak ada.
tidak bisa. Nah, yang menjadi masalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa pesan Tuhan kepada Simon adalah bukan tanpa Yesus Simon tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa Yesus Simon tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada perbedaan yang mencolok di sini. Kenapa? Saya katakan kepada saudara bahwa berada dalam hadirat Tuhan bukan hanya supaya kita bisa berbuat banyak, tetapi menghasilkan banyak. Saudara nggak bingung kan? Ini bukan kelas filsafat ya. Pelan-pelan kita mencerna ini. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar berbuat banyak, tetapi menghasilkan banyak. Karena dunia punya trik satu yang paling ampuh. Dia banyak menjebak anak-anak Tuhan untuk berbuat banyak tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tuh kayak gimana sih itu? Kayak gimana berbuat banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa? Kisah yang paling terkenal di Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Silakan buka Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Saya bacakan buat saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Selanjutnya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jawab Yesus, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Marta melayani Tuhan? Iya. Marta sibuk? Iya. Tetapi dia tidak menghasilkan banyak. Beda dengan Maria yang cuma duduk, orang bisa pikir dia cuma duduk. Bayangkan perasaan Marta berkata pada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatunya, saya sudah bekerja keras, saya banting tulang luar biasa untuk pelayanan Tuhan. Dan dia mengeluh. Itu Maria sana itu hanya duduk-duduk saja. Jawaban Tuhan sangat mengejutkan dan sangat miris. Marta, Marta, kamu sibuk dengan segala banyak hal, dengan banyak perkara. Tetapi Maria, dia duduk dalam hadirat Tuhan. You see, inilah yang dikatakan Yesus. Bahwa di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuat banyak lagi, berbuah. Karena ada kalanya kita berbuat banyak tetapi kita tidak berbuah banyak. Betul? Ada kalanya kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tetapi yang Yesus mau, in His glory of His presence, you will be fruitful. Kamu menjadi berbuah banyak. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Simon, bahwa kamu boleh berusaha seharian semalaman mencari ikan dengan segala apa yang kamu tahu, segala skillmu, segala kemampuanmu. Tapi kalau aku tidak duduk di sana, ikan itu tidak akan datang. Kami merasakan ini di dalam pelayanan ini hari demi hari, terutama bagi mereka yang di cabang-cabang. Dan saya percaya ada pesan Tuhan di dalam hal ini. Biarkan Tuhan duduk bertahta di dalam setiap pelayanan kita. Amin. Karena dia hanya sekedar duduk dan semuanya akan datang. Bayangkan, Yesus tidak hanya menarik orang, dia menarik ikan juga. Yesus tidak hanya menarik jiwa-jiwa, tapi mendatangkan berkat bagi mereka yang ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
It's a simple rule. Respect His glory of His presence. Hormati kemuliaan dari hadiratnya. Makanya saya katakan, apakah saudara pelayan Tuhan, saudara pekerja, karyawan, kalau Tuhan duduk di atas pekerjaan saudara, pelayanan saudara, segala sesuatu akan tertarik kepada Dia. Kenapa? Disinilah saya katakan bahwa Jesus is the center of it all. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Pada akhirnya, waktu Simon menerima kalimat itu, dia tahu yang dia butuhkan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Yesus akan menyediakan semuanya. Yang dia butuhkan hanya hadiratnya. Oleh karena itu dia langsung meninggalkan jalannya, dia meninggalkan perahunya, dia meninggalkan semua apa itu ada di belakangnya. Yang dia butuhkan hanya Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa di dalam hadirat Tuhan saudara mampu melakukan banyak hal. No, itu separuh jalan, saya katakan. Yang Yesus mau, saudara menghasilkan banyak. Bukan hanya sekedar berbuat banyak. Karena dunia akan menjebak kita dengan banyaknya pekerjaan yang luar biasa dengan apapun yang kita bisa lakukan. Tetapi kita tidak menghasilkan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang Simon lakukan. Inilah yang Paulus lakukan. Paulus boleh dikatakan memiliki semuanya, tetapi dia meninggalkan semuanya itu. Dia mempertaruhkan popularitasnya di masa lalu. Dia dicaci oleh kaum Farisi dan kaum ahli Taurat sendiri, yang dulu adalah teman-temannya. Dan dia meninggalkan itu. Dan dia cuma mengatakan bahwa aku meninggalkan semua di belakangku dan berlari kepada satu tujuan, yaitu panggilan itu sendiri. Saudara memahami. Oleh karena itu, saya ingin menekankan kembali kepada apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara kerjakan. Di dalam pekerjaan mungkin, di dalam pelayanan mungkin, di dalam bisnis mungkin, di dalam keluarga. Let Jesus be the center of it all. Biarkan Yesus menjadi pusat dari segalanya. Karena Yesus akan menarik banyak hal-hal yang baik datang kepada saudara. Dia hanya perlu duduk di perahu saudara. Dia hanya perlu duduk. Tapi terkadang kan kita seperti Marta, kita sibuk. Kalau saudara boleh memahami, saya kadang memahami, kadang seperti ini. Ini bagian dari refleksi saya kepada diri saya sendiri. Menilai apa yang saya sedang kerjakan. Ada dua hal yang selalu saya nilai di dalam kehidupan saya. Yang pertama, jika saya sedang mengalami banyak hal, mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami banyak masalah, pertanyaan ini muncul, dua hal ini. Apakah ini adalah abundant grace, kasih karunia yang melimpah, yang akhirnya menuntun saya untuk bisa berbuah lebih banyak lagi? Atau apakah ini abundant Christ, mengabaikan Kristus, sehingga saya jauh dari Kristus? Dua pertanyaan ini selalu muncul dalam setiap apapun yang saya hadapi. Dan kadang memang saya terlupa, saya agak sedikit melenceng, meninggalkan Tuhan. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan, kamu sedang meninggalkan Tuhan, kamu sedang meninggalkan Kristus. Dan saya harus balik. Tetapi kadang juga Tuhan menyampaikan seperti ini, you are in my abundant grace.
engkau berada di dalam kasih karuniaku yang melimpah. Melalui ujian ini, melalui pencobaan ini, engkau berbuah lebih banyak lagi. Dan saya cuma bisa mengatakan haleluya. Amin. Jadi saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Saya ingin menceritakan satu kejadian sudah lama sekali. Waktu saya masih kerja di sebuah pabrik besi. Nah, saya puji Tuhan dipercayakan oleh atasan saya untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu saya sering menelpon beberapa staf di sana dan kemudian meminta beberapa hal, laporan kah atau hal segala macamnya. Dan kemudian saya menelpon salah satu staf di sana. Mengatakan saya minta ini ya, laporan ini gini-gini gitu. Dan sudah selesai. Tetapi ini yang saya katakan bahwa ini mungkin ujian bagi saya dan pencobaan bagi saya. Kalau saudara mungkin pernah dikatakan jelek di belakang, pernah ya pasti ya. Ada yang pernah? Yang mengangguk-angguk itu udah pasti. Yang paling kenceng itu yang pasti berasa baru-baru ini gitu kan. Tapi semua pasti pernah lah ya. Nggak tahu, oh dia saya diceritain di belakang gitu kan. Nah ini berbeda. Waktu saya mau menutup telepon, ternyata dia tidak menutup di sana. Dan dia menceritakan jelek saya pas di depan telepon dia. Bayangkan gak sih berkat Tuhan bagaimana besarnya. Dan saya mendengarkan setiap kata-kata yang dia katakan kepada saya. Yang itu mungkin dia tujukan supaya tidak saya dengar. Tetapi handphonenya tidak di close. Jadi saya dengar setiap kata-kata itu. Sampai akhirnya saya tidak kuat dan saya menutupnya sendiri. Bayangin, saya ingat pasti momen itu pas memang pas sebelum makan siang saya lupa. Pokoknya hari itu rasa lapar udah hilang lah, ya. Itu gemetar tangan ini bukan karena lapar, saudara boleh tahu, ya. Saudara boleh bisa menebak itu karena apa. Dan saya mendengarkan setiap kata-kata itu. Tetapi yang saya lakukan itu benar-benar emosi di dalam beberapa menit pertama. Dan kemudian saya kemudian berdoa. Dan saya cuma berdoa, tidak ada kalimat lain yang saya doakan. Saya tanya, Roh Kudus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam posisi ini? Segenap peristiwa apa yang Tuhan Yesus alami, lewati, terlintas di dalam pikiran saya. Di Getsemani, pengkhianatan Simon, pengkhianatan Judas, ditolak di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Semua terlintas. Dan pada hari itu, saya cuma berkata, amin, Roh Kudus, saya melepaskan pengampunan. Sampai, saya lupa beberapa kali, tidak hanya sekali. Sampai tangan ini sudah tidak gemetar. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa mengampuni orang itu. Dan setelah itu, akhirnya waktu saya mendudukkan Tuhan kembali ke dalam kehidupan saya, orang itu yang datang mendekat ke saya dan dia berbeda iman dengan saya. Tetapi dia banyak saya konseling dalam pernikahannya, dalam beberapa hal, dan akhirnya kami dekat. Iblis membuka celah untuk saya bisa menyakiti dia, tetapi Tuhan membuka pintu lebar-lebar untuk saya bisa merangkul dia. Jadi bukan mengenai berbuat banyak, tetapi menghasilkan banyak. Kalau saudara hari ini percaya bahwa saudara ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam saudara, hasilkanlah yang banyak, bukan sekedar berbuat banyak. Karena berbuat banyak, mungkin ada saudara bisa terjebak di dalamnya seperti Marta. Marta mengira dia berbuat banyak. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Dan waktu itu, saya akhirnya dekat dengan orang itu, dengan staf itu.
Dan dia banyak curhat dan saya tidak pernah menyinggung bahwa saya pernah mendengar dia mengatakan hal itu kepada saya ya. Saya tidak pernah menyinggung. Dan saya sudah melupakan itu dan akhirnya kami dekat dan kemudian dia banyak sharing masalah pernikahannya, masalah apa dan sampai akhirnya dia resign duluan dan kemudian belakangan sampai pabrik tutup. Saudara mungkin diberikan banyak kesempatan, banyak celah oleh dunia untuk bisa tidak berbuah bagi Kristus. Tetapi hari ini saya ingin membawa saudara kepada satu pesan Tuhan. Saya berharap ini adalah rema yang disampaikan Tuhan bagi kehidupan saudara. Hari ini berbuahlah banyak. Jesus is the center of it all. Jadikan Yesus adalah pusat dari semuanya. Apapun itu. Kesampingkan apa yang saudara tahu, mungkin seperti Simon, dia meninggalkan semuanya. Jalannya dia tinggalkan, perahunya dia tinggalkan. Dia cuma butuh satu. Hari itu saya cuma butuh Yesus. Dia tidak butuh ikan yang banyak lagi. Padahal dia bisa saja secara manusia. Tuhan besok saya melaut lagi ya, tolong datang lagi. Kagak. Dia hari itu meninggalkan semuanya. Hari itu dia cuma perlu satu. Saya tidak perlu ikan yang banyak. Saya tidak perlu bisa menangkap ikan 2 perahu lagi atau 4 perahu lagi. Saya cuma perlu satu, Yesus duduk di dalam kehidupan saya. Saya undang semua pemain musik, worship leader, kita mau meresapi pesan Tuhan hari ini. Kalau saudara hari ini menghadapi banyak hal, ingatlah 2 pertanyaan ini. Is this abundant grace? Inikah kasih karunia yang melimpah? Yang akan menuntun saudara untuk berbuah lebih banyak lagi. Atau do I abandon Christ? Apakah saya telah meninggalkan Kristus? Yang justru membawa saudara tidak bisa berbuah banyak. Ketahuilah saudara, Jesus is the center. Yesus adalah pusat dari segalanya. Yesus adalah pusat dari apapun yang saudara lakukan. Saya tidak berbicara mengenai apakah ini untuk pelayan Tuhan, apakah ini untuk mereka yang melayani di gereja. No, tapi saya berbicara kepada setiap umat Tuhan yang hari ini hadir. Apakah saudara seorang guru, seorang pengajar? Apakah saudara seorang ibu rumah tangga di sana? Apakah saudara memiliki toko, hanya memiliki toko dan tidak ada punya lain-lain? Tetapi percayalah, pada saat Yesus duduk di perahumu, dia akan menarik banyak hal. Jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Berkat-berkat yang engkau butuhkan. Dia akan menarik banyak hal. Saudara bahkan tidak lagi memikirkan itu. Dan saya percaya pada hari itu, saudara sama seperti Simon. He leave it all. Dia meninggalkan semuanya. Bilang bukan ini yang saya cari. Yang saya cari cuma Yesus. Jesus be the center of my life. Katakan sekali lagi. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It will always be. It's always be you, Jesus. Katakan Jesus be the center of my life. Jesus. Hallelujah. Jesus be the center of my life. Oh Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus. Katakan Jesus be the center of my life. Jesus be Katakan dengan the kesungguhan center hatimu. of my life. Katakan ini sebagai doa. Ini pernyataan imanmu Jesus di be hadapan the Tuhan. center of my life. Haleluya. From beginning to
the end. It will always be, it's always in you, Jesus. And nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus. Katakan nothing else matter. Nothing else matter. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, from my heart. Oh Jesus, be the center. it's all about you. Yes, it's all Katakan from my heart, to the head. oh Jesus, Jesus be The center. It's all about you. Yes, it's all about you. Ketahuilah hari ini bahwa inilah kemuliaan dari hadirat Tuhan. The glory of His presence. When Jesus become the center of it all. Bahwa pada saat Yesus menjadi pusat dari segalanya, dari apa yang kau punya, apa yang kau miliki, kehidupanmu, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak hal. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang tidak pernah engkau pikirkan, segala yang tidak pernah engkau lihat, segala yang tidak pernah engkau dengar, itu ditarik Yesus dalam kehidupanmu. Dan itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya. Hari ini gereja Tuhan, biarkan Yesus duduk bertahta di kehidupan. Biarkan Yesus duduk di atas perahumu. Biarkan Dia yang mengendalikan semuanya. Engkau adalah alat bagi kemuliaannya. Engkau hanya alat bagi kemuliaannya. Engkau hanya alat bagi kemuliaannya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hanyalah alat bagi kemuliaannya. Biarkan Dia mengendalikan semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, you are the center. You are the center. Oh, hallelujah, hallelujah. Nothing else matter. Nothing else matter. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sebelum engkau memulai hari, biarlah hadirat Tuhan memenuhi. Dan saat engkau duduk di tempat petiduranmu dan menutup hari ini, biarlah hadirat Tuhan itu terus ada. Biarlah Dia duduk. Biarlah Dia tetap duduk dan bertahta. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church.
And you know every knees will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. Shall confess you, Jesus. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. Hari ini biarlah Roh Kudus turun dan mengurapi setiap umat Tuhan, setiap gereja Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. You are the center of it all. Yes, Lord. Amen, Tuhan. Engkau adalah pusat dari segala sesuatunya. Apa yang ada pada kami saat ini, Engkau pusat dari apapun itu, Tuhan. Yang kami percaya hari ini kami diberkati, Tuhan. Kami diberikan kekuatan. Kami diberikan kemenangan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu yang sungguh luar biasa memberkati setiap umat-Mu. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di ruang Zoom. Bapa di surga, diberkatilah hamba-Mu, Pastor Ari yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah setiap persembahan anak-anak-Mu, pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Kami mau beri perpuluhan kami mau beri ucapan syukur kami mau beri diakonia kami. Di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan kami mau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari siapkan setiap persembahan-Mu. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Dan persembahan bisa taruh di amplop dan akan dijalankan oleh Jire. Dan Bapak Ibu yang di ruang Zoom bisa memberikan persembahan lewat rekening gereja kita, bisa ditransfer di situ untuk setiap ucapan syukurmu, perpuluhan dan diakonia. Dan marilah memberi dengan sukacita. Haleluya. Sambil memberi, mari kita angkat pujian ini buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus Kau sungguh baik, sama-sama kita naikkan pujian ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan pujian ini. Yesus, namamu yang sudah memberi, mari kita berdiri bersama-sama. Mari siapkan hatimu untuk terima doa berkat dari Gembala Sidang. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Katakan Yesus, namamu ini
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, ku selalu puji, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan nyanyian ini, naikkan satu oktav. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan bagi-Mu. Kami begitu mengagungkan Engkau Allah kami, Tuhan kami yang maha dahsyat, yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan, Engkau sudah melawat umat-Mu, Engkau sudah memberkati umat-Mu. Saatnya ya Bapak kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, Tuhan akan melawat bangsa kami. Tuhan akan memberkati bangsa kami ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami berdoa ya Bapa, ada tren penurunan, tetapi kami tetap waspada. Kami menolak virus COVID-19 ini dalam nama Yesus. Dan Engkau menjaga bangsa yang kami cintai. Memberkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan akan memberkati gereja-gereja dari berbagai denominasi. Tuhan akan menolong ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan baik yang ada di kota-kota, di pedesaan sekalipun, Tuhan akan menolong, Tuhan akan naungi, dan Tuhan akan memberkati. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan saat ini ya Bapak kami berdoa buat jemaat Ebenezer, Tuhan akan menolong, memberkati. Mereka yang dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan pulihkan. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Elizabeth, Ibu Andre. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan ya Bapa. Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Tuhan Engkau akan menolong dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan oleh bilur-bilur-Mu Bapa, menjamah, memulihkan
dan memberikan dia kesehatan seperti sedia kala. Kami berdoa ya Bapa untuk Pak Helwi, Tuhan akan menolong saat ini, beliau begitu setia. Kami berdoa ya Bapa, saat ini juga dia sedang mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menolong Pak Helwi sekeluarga, memberkati. Tuhan akan terus pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Ibu Jane, Tuhan akan memberkati ya Bapak Eki, Tuhan akan berkati. Seluruh keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan dan proyek di Kelapa Gading yang sedang dihadapi dan dikerjakan saat ini, kami terus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan agar akan terus dijalankan dengan baik, terrealisasi sempurna, 100% ditangani oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa ya Bapak buat keluarga Pak Luki Tampilang. Pak Luki Tampilang ya Bapak, kami berdoa ada banyak kemajuan ya Bapak. Mengenai kakinya yang baru dioperasi, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong melawat keluarga ini. Memberkati keluarga besar KBL, memberkati seluruh karyawan-karyawati, memberkati dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan akan terus mengangkat di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan akan memberkati keluarga besar KBL. Berkati keluarga Pak Luki, berkati Ibu Feiba, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, semua jemaat yang ada yang mengikuti ibadah ini secara onsite, Tuhan memberkati ya Bapak. Tidak ada yang terkecuali diberkati oleh Tuhan maupun secara online. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu memberkati kita semuanya.
Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan silakan duduk kembali.